Cerita ini berawal saat aku tinggal di kos baru. Sebut saja namaku Bimo. Saya berusia 27 tahun dan saya tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di Surabaya. Saya bekerja sebagai tukang servis AC di salah satu perusahaan di Surabaya. Saya tinggal di kos itu baru 3 bulan. Sebelumnya saya tinggal di rumah budi saya. Saya tidak ingin ngerepotin Bude, karena Bude sendiri cuma seorang buruh masak di rumah tetangganya. Sedangkan suaminya tiap hari kerjanya cuma mabuk-mabukan sama teman-temannya. Singkat cerita, saya tiap hari kerja berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 8 malam. Yang ngekos di tempat saya itu semuanya sudah berkeluarga. Cuma saya yang belum berkeluarga. Satupun saya tidak kenal sama tetangga kos saya itu. Maklum, saya berangkat pagi, pulangnya malam. Waktu itu tepatnya hari Sabtu malam, sekitar jam 10. Kebetulan saya lagi main game. Tiba-tiba terdengar suara dakduk seperti orang menendang tembok. Saya penasaran waktu itu. Telinga saya kutempelkan di tembok. Ternyata suara itu dari kamar sebelah. Semakin lama suara itu semakin menjadi-jadi. Telinga saya pun masih menempel pada tembok tersebut dengan penuh rasa penasaran. Ngapain sih orang itu malam-malam? Kataku dalam hati. Tiba-tiba suara perempuan. Aduh, nampak terdengar jelas. Waduh, kenapa orang itu? Batinku, apa jangan-jangan dipukulin sama suaminya? Rasa penasaranku semakin tinggi saat itu. Keesokan harinya, badan saya rasanya letih dan capek sekali. Sehingga saya saat itu izin tidak masuk kerja. Lalu ada ibu-ibu setengah tua mengetuk pintu kamar saya. Lalu pintu pun saya buka. "Iya bu, ada apa?" tanya saya. "Mas kok di kamar aja, gak kerja?" ucap ibu itu. "Tidak bu, gak enak badan," jawabku. "Oh walah, tadinya mau minta tolong jadi gak enak," kata ibu berhijab itu. "Emangnya mau minta tolong apa bu?" ucap saya. "Itu loh mas, AC di kamar saya mati," jawabnya. "Mau minta tolong, barangkali mas bisa," katanya dengan sopan. "Kebetulan banget bu, saya tukang servis AC bu. Mari bu, saya betulin." "Wah, kebetulan kalau gitu mas. Tapi mas kan lagi sakit. Besok-besok aja deh mas," ucapnya. "Gak apa-apa bu, cuma kecapean mungkin. Masih bisa kalau untuk benerin AC." "Sebentar bu, saya ambil alat dulu. Ibu duluan aja deh, saya nyiapin alat-alat dulu," terangku. Lalu saya masuk kamar ibu itu dan saya langsung nanya, "Mana bu AC yang mau dibenerin?" tanya saya. "Itu mas di atas ranjang." "Gak apa-apa mas, naik aja," kata ibu itu.
Lalu saya masuk tempat tidurnya yang disekat dengan triplek tipis itu. Di situ pakaian berantakan sekali. Apa mungkin gara-gara tadi malam dipukuli suaminya? Terbesit di pikiranku. Iya, nggak apa-apa mas, kata ibu itu sambil buatin kopi. Mas baru kos di sini ya? Tanyanya. Iya bu, baru 3 bulan. Pantesan aja baru lihat mas, timpalnya. Oh iya bu, suami ibu sudah berangkat kerja ya? Tanya aku penasaran. Iya mas, suami udah berangkat jam 6 tadi. Soalnya ada proyek di luar kota, kata ibu itu. Saya mau nanya soal tadi malam, tapi gak enak sama beliau. Tapi saya masih penasaran. Masa ibu secantik gini dipukulin sama suaminya? Saya memberanikan diri bertanya soal kejadian tadi malam. Daripada rasa penasaranku semakin tinggi, sambil membenerin AC, saya pun bertanya. Maaf ya bu, saya boleh tanya sesuatu gak? Iya mas, ada apa? Gimana bu ya? Mau nanya tapi takut ibu marah. Marah kenapa mas? Udahlah, tanya saja. Gini loh bu, tadi malam saya gak sengaja dengar suara dari kamar ini. Apa ibu diapa-apain sama suami ibu? Ucap saya dengan agak takut campur gimana gitu. Suami saya baik. Siapa juga yang dipukulin? Jawabnya. Waduh, ibu itu sopan, baik, pintar jaga rahasia keluarga juga ternyata. Oh walah, tadi malam itu anu mas. Jawabnya agak ragu. Kenapa bu? Itu loh mas, kita lagi belajar senam sambil lihat di layar. Masa gak tahu sih mas? Kata ibu itu sambil senyum-senyum. Lalu saya ikutan senyum dan berpikir, waduh, ternyata begitu. Saya jadi malu, hehehe. AC pun hampir selesai saya benerin. Ternyata kabelnya putus digigit tikus. Saya ambil kabel di kamar saya buat ganti kabel tersebut. Setelah saya kembali ke kamar ibu itu, saya kaget. Ibu itu sudah ganti daster agak pendek dan tidak memakai jilbab. Saya sempat melotot ke ibu itu dengan rasa gimana gitu. Wajar lah, kan anak muda. Kalau lihat perempuan yang agak gitu, jadinya ya hehehe. Masih lama ya mas, saya kepanasan nih. Tanyanya. Enggak bu, ini tinggal nyambung kabel doang. Tapi saya lama-lamain nyambung kabelnya biar saya bisa melihat ibu itu lebih lama lagi. Hehehe. Setelah beberapa menit kemudian ibu itu bilang, katanya dia mau mandi. Jarak kamar mandi dari kamar tersebut tidak begitu jauh. 5 kamar ke arah selatan. Sudah sampai di kamar mandi itu.
Selesai sudah AC tersebut, saya minum kopi dulu sambil nungguin ibu selesai mandi. Tidak lama kemudian, ibu itu datang dengan rambut basah dan cuma memakai handuk. Sudah selesai ya mas? Sudah bu. Lalu ibu itu ke kamar mengecek AC-nya. Tiba-tiba dia memanggil saya. Mas, itu alat mas ketinggalan di atas AC. Lalu saya ke kamar untuk mengambil alat tersebut. Setelah saya naik ke ranjang, tiba-tiba ada handuk yang lepas dengan sendirinya. Au, teriak ibu itu. Kenapa bu? Sahut saya dengan melihat indahnya panorama siang hari itu. Disitulah rangkaian kata-kata saya dengan Bu Surti yang terjadi secara spontan dan secara tidak sengaja. Bu Surti menurutku sudah tua, namun masih sangat hebat untuk sesuatu yang aku belum pernah mencobanya. Dan baru pertama kali ini aku merasakannya. Bu Surti nampak senang siang itu. Padahal baru semalam Bu Surti melakukannya dengan suaminya. Mungkin yang dia rasakan lebih beda dari biasanya. Jadi semenjak itu, kebiasaan itu sering kami lakukan di saat suami Bu Surti pergi keluar kota. Aku makin betah tinggal di kos baru itu. Lumayan lah, meskipun berumur, tapi Bu Surti masih lumayan cantik. Mumpung gratis, karena dia juga sering memberi makanan padaku. Aku gak menyesal, aku malah senang. Yang penting, aku sudah bisa membuat Bu Surti senang. Makin hari, Bu Surti sulit untuk lepas dari kebiasaan itu. Namun aku juga harus siap jika Bu Surti membutuhkanku. Begitulah kisahku sama Bu Surti saat tinggal di kos baru. Ini pengalaman yang pertama kali aku alami. Namun walaupun begitu, aku merasa senang. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.